masyarakat tetap menuntut untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Misalnya kalau jualan mah sehari juga dapat. Kalau yang gini mah enggak. Sakit juga. Kau diterangkan mah kau ditanya. Ya, hanya namaran. Kau ditanya. Yang kos patur doi, jak doi, cenanya. Desa Tenjowaringin berjarak 75 km dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, sekitar 2,5 jam berkendara. Emak Amih dan Abah Anda adalah bagian kecil dari 10% penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bahkan hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah Rp300.000 per bulan. Untuk itu, mereka harus bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sela mengurus kebun, Mak Amih juga menyempatkan waktu membuat beberapa jenis camilan untuk dijual, di antaranya bakwan, combro, dan gehu. Ia lalu menjajakannya berkeliling dengan ditemani kedua cucunya, Putri dan Ramdan. Sepotong gorengan dijual cukup murah, hanya Rp500 saja. Biasanya tak memerlukan waktu lama, gorengan Mak Amih sudah laku terjual. Maklum saja, selain rasanya enak, harganya pun murah. Dari siang sampai sore, Mak Amih biasanya jualan. Saya pikir ke kampung-kampung. Ternyata dari desa ke desa yang ada di sekitar Tenjowaringin itu jaraknya bisa 3-5 kilo. Mudah-mudahan sore ini habis semuanya. Amin. Kalau Putri sisa berapa, Putri? Ditemani kedua cucunya, Mak Amih berjualan gorengan ke kampung-kampung hampir setiap hari. Jika sedang sakit saja, aktivitas berdagang terpaksa dihentikan. Berjualan gorengan berkeliling kampung ternyata cukup melelahkan. Padahal hasilnya tak seberapa. Dari hasil menjual gorengan hari ini, Mak Amih mendapat uang sebesar Rp32.000, belum dipotong biaya modal Rp25.000. Keuntungan yang didapat Mak Amih hari ini hanya Rp7.000 saja. Meski begitu, Mak Amih sangat bersyukur. Mak, rencananya mau beli apa, Mak? Udah senang. Mau beli apa? Beras apa? Iya, beras. Berapa harga beras di sini, Mak? 11. Berarti bisa dapat 3 ya ini ya? Abah Anda berusia 71 tahun. Sehari-hari ia bekerja memburu tani di lahan tetangganya. Setahun lalu, Abah menderita kelainan syaraf pada kakinya yang membuat ia tak lagi bisa berjalan dengan sempurna. Setiap kali berobat ke dokter, Abah hanya diminta untuk banyak beristirahat tanpa memberi rujukan untuk berobat lebih lanjut. Padahal, untuk bisa ke fasilitas kesehatan, Abah harus menempuh jarak berjam-jam dengan ojek motor. Sakit juga. Kau diterangkan mah kau ditanya. Ya, hanya namaran. Kau ditanya. Sesabias-bias, gitu tak kau ditanya. Yang kos patur doi, jak doi, cenanya. Asli sini, Pak. Tak banyak yang bisa dilakukan Emak Amih untuk membantu suaminya. Berobat ke dokter di kota pastinya akan memakan waktu dan biaya yang tak sedikit. Mereka hanya bisa pasrah.
Meski dalam keadaan sakit, Abah Anda tetap memaksakan diri untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Belum jauh kami berjalan, Abah sudah kelelahan. Kami terpaksa berhenti dulu, membiarkan Abah beristirahat sejenak. Sesak dada? Iya, sesak. Jadi Abah memang setahun terakhir memang semakin sesak dadanya. Selain kakinya memang kurang bisa berjalan dengan baik, bagian dada sama paru-paru juga agak sesak ya, Bah? Iya. Jadi tidak bisa terlalu keras bekerja. Tapi untuk membantu istrinya, otomatis Abah setidaknya bisa membantu apapun yang ada di dekat rumah. Misalnya mencari rumput kayak gini. Iya. Ya. Dengan tenaga yang tersisa, Abah mulai mengarit rumput. Sesekali ia merasakan sesak pada nafasnya. Abah sangat menderita, tapi mau bagaimana lagi, Abah harus memaksakan dirinya bekerja. Emang butuh biaya berapa, Bah? Kumaha dirinya pada-padanan kerah sebatkeun cekap da mamon cekap itu tah. Kudu teh. Kedua cucu Abah sebisa mungkin membantu mengarit rumput. Hasilnya lalu dibawa ke kandang untuk memberi makan kambing. Awalnya, Abah Anda memiliki 6 ekor kambing. Namun, karena butuh biaya untuk berobat dan sekolah cucunya, 4 ekor kambing terpaksa dijual. Beban hidup yang dirasakan keluarga Abah Anda dan Ma'ami makin hari terasa makin berat. Entah sampai kapan mereka sanggup bertahan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3,1 triliun rupiah. Namun sayang, masih ada 160.000 penduduknya berstatus miskin. Di antaranya ada di Desa Tenjo Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mayoritas penduduk Desa Tenjo Waringin bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian ada yang mencari penghidupan dengan mencari tanaman hangasa yang tumbuh liar. Ini lokasinya ekstrim, ada di tepi-tepi jurang di area persawahan. Jadi kalau salah langkah sedikit kita bisa jatuh ke bawah ke tepi sungai. Tapi memang tanaman hangasa ini adanya di tepi-tepi jurang karena dia agak menjorok keluar posisinya. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak hari ini. Hangasa adalah tanaman sejenis jahe-jahean. Bentuk daunnya mirip tanaman jahe dan kunyit. Ukuran buahnya kecil. Dari beberapa yang udah kita ambil, bisa kelihatan teksturnya ini agak tajam pemirsa. Jadi kalau diambil pakai tangan, dia akan bisa cukup melukai. Tapi kalau kita sudah potong dengan pisau, kelihatan bagian dalamnya itu berair. Jadi kalau kata warga ini bisa dibuat agar-agar. Ada beberapa besek buah hangasa yang bisa kami bawa pulang. Hasil panen sebanyak ini biasanya cuma bisa didapat jika hangasa sudah tumbuh lebih dari 3 bulan. Itu manfaatnya apa sih, Bu? Bisa buat obat. Obat apa itu? Buat misalnya masuk angin kan bisa makan buah kayak ini gitu. Kalau buahnya itu manfaatnya. Kalau daunnya buat Kalau apa? daunnya buat itu bungkus tape ketan kalau di kampung namanya. Kalau di kota kan namanya tape uli. Beberapa warga juga memetik buah arbe untuk diolah bersama buah hangasa. Warga Desa Tenjo Waringin sebisa mungkin memanfaatkan kekayaan alam di sekitar desanya untuk bertahan hidup. Buah hangasa lalu dikupas. Isi buah hangasa berbentuk biji-bijian berwarna hitam mirip dengan biji selasi.
Biji hangasa lalu dicampur dengan potongan buah lainnya, seperti apel dan buah naga untuk membuat agar-agar buah. Hasilnya nanti akan dijual ke warung-warung untuk menambah penghasilan. Keluarga Maijah sudah lama membuat olahan makanan untuk tambahan penghasilan. Maklum saja, bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga besarnya. Ya, di rumah yang tak seberapa luas ini, Maijah dan suaminya hidup dalam himpitan kemiskinan bersama 5 anak dan 11 cucunya. Mereka sudah lama menunggu bantuan permodalan dari pemerintah. Masyarakat tetap menuntut untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Misalnya kalau jualan mah sehari juga dapat. Kalau yang gini mah enggak. Desa Tenjo Waringin memiliki lanskap yang indah. Tidak heran kalau desa ini menjadi salah satu kandidat desa wisata untuk Provinsi Jawa Barat. Tapi di balik keindahannya masih ada ironi yang terjadi. Taraf hidup warga masih rendah. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan untuk mendapat penghasilan. Penambangan batu di Sungai Cikuray sudah berjalan sejak 15 tahun lalu. Pekerjaan ini tak membutuhkan modal besar, hanya kekuatan fisik saja. Banyak juga ibu-ibu yang mengumpulkan batu demi tambahan penghasilan. Berarti dari tani sama kebunnya memang nggak cukup ya? Tidak cukup. Makanya ibu tambah-tambah. Tani sarang saya untuk tidak cukup. Tapi kalau setelah ada batu ini ibu jadi cukup bisa beli-beli makanan gitu, bisa beli beras. Jajanan anak-anak untuk sadayana. Alhamdulillah ya Bu. Para buruh penambang batu bekerja 6 jam sehari. Mereka dibayar berdasarkan banyaknya batu yang dikumpulkan. Maamih mengumpulkan batu di sungai dibantu cucu-cucunya. Wih pintar, cucu-cucu bantuin emak. Tapi mereka pernah ini nggak mak? Mereka pernah sakit atau misalnya capek gitu? Kan tenang, sakit deh. Serang sama nama ngiring serang abdi we, calik di bumi. Tapi begitu sehat langsung bantu lagi berarti? Mohon. Untuk satu truk berisi batu dihargai Rp250.000. Jika ada 10 orang yang menambang batu, maka uang sebesar itu akan dibagi 10. Maamih bisa mendapat uang sekitar Rp25.000. Tapi jangan dibayangkan uang sebanyak itu didapat dalam satu hari. Karena untuk mendapatkan satu truk batu bisa membutuhkan waktu 3-5 hari. Sebelum pandemi COVID-19, permintaan batu kali untuk bahan bangunan cukup tinggi. Penghasilan para penambang pun meningkat. Namun kini, permintaan batu kali menurun drastis sampai 80%. Pengepul yang awalnya datang setiap hari, kini hanya datang sekali sepekan saja. Kalau tambang ini jadi lebih banyak yang mesen apa jadi lebih susah Pak semenjak COVID? Ya kalau semenjak COVID mah agak kurang Pak. Ya paling kita nyari-nyari yang mau bikin apa gitu, bikin rumah kita nawarin kerja. Atau yang mau... Jadi justru ya penambangnya yang nawarin gitu? Ya kadang kalau nggak ada yang pesan kita nawarin. Siapa yang mau... Pandemi COVID-19 nyatanya membuat alokasi anggaran dana desa tak bisa sepenuhnya dipakai untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Tidak heran jika kini masyarakat kembali gencar menambang batu di sungai agar bisa bertahan. Hal ini tentu saja kontraproduktif dengan rencana program desa wisata di Desa Tenjo Waringin.
masyarakat tetap menuntut untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Oleh karena itu mungkin kami, Kepala Desa Tenjo Waringin, alokasi dana desa pada tahun 2021 itu dibagi dua, ya, untuk penanganan COVID-19 dan untuk infrastruktur sebagian. Jadi 50% itu yang akan digunakan pada tahun ini. Hampir setiap warga desa Tenjo Waringin menanam pohon aren di kebunnya. Masing-masing keluarga setidaknya memiliki 5 sampai 10 pohon aren. Aren adalah tanaman serbaguna. Walaupun pohonnya udah tergolong tua tapi tetap menghasilkan karena tetap bisa menghasilkan air nira. Kemudian lihat nih, ranting daunnya aja setinggi saya sama ibu, dan ini masih bisa digunakan sebagai batang dari sapu lidi. Ijuknya juga bisa digunakan sebagai bahan dari sapu. Pokoknya hampir semua bagian dari pohon nira ini memang menghasilkan gitu dan bisa dijadikan uang sebenarnya kalau mau diolah. Banyak juga buah aren yang kami kumpulkan. Untuk mengumpulkannya tak bisa sembarangan. Harus dengan sarung tangan, karena getah pada buah dan batangnya sangat gatal. Ya pada nggak tahu, daripada diam di kampung ngurus yang kayak gini, mending jualan kayak apa. Misalnya kalau jualan mah sehari juga dapat. Kalau yang gini mah enggak. Cuman modal rumahan, cuman sedikit, jadi nggak nyuruh pekerja. Aktivitas lain yang banyak dikerjakan warga desa Tenjo Waringin di bulan Ramadan adalah membuat kolang-kaling. Kolang-kaling dari desa Tenjo Waringin termasuk yang digemari para pengepul dari kota Tasikmalaya. Sayangnya, penghasilan dari membuat kolang-kaling hanya cukup untuk makan saja. Belum ada pengelolaan yang serius dari pihak yang berwenang. Kan cuman modal rumahan, cuman sedikit, jadi nggak nyuruh pekerja masing-masing di itunya tuh yang punya rumah gitu. Kalau ada pabrik kan bisa ibu bekerja buat bantu-bantu suami. Kalau kolang-kaling ini nanti dijualnya kemana, Bu? Ke pengepul. Pengepulnya dari mana? Suka datang. Dari mana tuh? Dari kadang-kadang dari Singaparna, dari Garut ada. Oh, yang jauh-jauh ya. datang. Dijual sampai kemana sih ini paling jauh, Bu? Ke Bandung, Jakarta. Jauh juga ya. Andai saja warga dibantu dengan urusan permodalan dan pelatihan, berbagai potensi yang ada di desa Tenjo Waringin tentunya akan lebih bermanfaat. Perekonomian warga pun akan meningkat. Jumlah warga miskin pastinya akan menurun dengan sendirinya. Alam yang kaya di desa Tenjo Waringin ternyata belum mampu menyejahterakan penduduknya. Mereka tentu saja sangat membutuhkan perhatian pemerintah demi pembangunan dan kesejahteraan yang menjadi hak setiap warga negara.